Oke cuy, setelah sekian lama nggak ngonten-ngonten lagi, ya karena ada beberapa kesibukan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi dunia perkontenan ini kita ya kesampingkan dulu lah ya. Sekarang mumpung ada proyekan terbaru yang bisa kita ganti, bisa kita upgrade atau kita pasang di motor saya, New NMAX 155. Sesuai dengan judul, kita akan pasang mini laser untuk menambah pencahayaan di bagian depan. Nah, tapi untuk sebelum itu saya akan mereview 3 barang yang terakhir saya buat konten kemarin. Karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke kalian. Entah itu mungkin dari kelebihan yang selama saya pakai ataupun kekurangan yang bisa kalian ketahui juga gitu loh. Nah, langsung aja dari yang bagian depan dulu. Di sini ada windshield yang saya gunakan. Ini windshield dari TDR V2. Sebenarnya ini selama pemakaian kemarin nggak ada problem sama sekali. Kalau dari looknya juga ya bagus-bagus aja yang V2 ini ya, walaupun beda dari yang VV yang lain. Cuman mungkin warnanya saya lebih srek, kembali lagi yang bening ya waktu saya awal kemarin order, tapi setelah dicek warna beningnya habis dan dikirim warna smoke. Nah, cuman sayangnya smoke-nya ini lebih mengarah ke biru-biruan gitu loh, lebih ke navy gitu. Jadi kayaknya smoke-nya akan lebih bagus ketika lebih ke warna hitam atau abu-abu begitu, smoke yang agak pudar gitulah. Cuman ini sayangnya dia lebih ke biru gitu loh, walaupun motor saya warnanya biru, ya namanya selera kembali lagi. Mungkin akan lebih jos lagi kalau warnanya bening. Tapi ya overall gak ada masalah apa-apa selama pemakaian kemarin. Itu barang yang pertama. Lanjut ke barang yang kedua, kita mundur sedikit, yaitu ada di spion. Spion yang saya gunakan ini dia dari Nemo, tipenya 1007 ya kalau nggak salah. Kemudian dia itu bahasanya spion Ducati lah kalau tulisannya ya. Ini benar-benar saya rekomendasikan buat kalian yang kebutuhannya sama dengan saya dan juga mungkin seleranya sama lah dengan saya, karena enaknya itu dia padat gitu loh. Dia tuh nggak jauh dari gas ini, dari bagian tangan. Kalau yang lain kan dia tinggi ya. Terus ada yang nyusul, bang itu kalau mau yang padat-padat mah dia pakai spion sirkuit ataupun pakai spion jalu gitulah ya. Tapi kalau menurut saya itu kalau spion sirkuit ya, buat kalian yang tahu spion sirkuit, itu tuh dia benar, dia tuh mepet juga dan padat juga looknya dan kecil, malah kacanya tuh kecil. Cuman saya itu kayak kalau nggak salah pernah nyoba juga punya teman saya, pandangan ke belakang itu kurang kelihatan cuy, karena kacanya itu mungkin sekitaran 2-3 cm doang gitu loh, dan modelnya kan persegi panjang gitu ya. Jadi kalau menurut saya kurang kelihatan lah ya. Nah, terus kalau spion jalu sebenarnya dia looknya bagus-bagus aja sih, dia kan di sampingnya. Cuman untuk ukuran kaca yang sebesar ini, dia itu yang spion jalu itu lebih mahal gitu loh. Dia ya harganya up di atas inilah. Nah, sedangkan kalau ini itu dia udah harganya terjangkau dan kacanya juga besar. Pandangan ke belakang tuh juga enak gitu loh. Apalagi saya seorang escorter ya. Saya itu kalau berkendara mungkin bisa dibilang 40% itu fokus ke belakang juga. Jadi nggak 100% fokus ke depan ya. Jadi saya juga fokus ke belakang. Ini sangat-sangat rekomen banget buat kalian yang seleranya sama dengan saya. Mungkin gak enaknya itu dia karena kacanya yang besar, jadi dia otomatis lebih keluar gitu loh jaraknya. Mungkin ini bisa dibilang ada 4-5 cm kali ya ini ya, mungkin karena ya itu karena gede kacanya ini. Tapi ini benar-benar enak banget, pandangan ke belakang luas, terus dia bisa di adjust dari 3 sisi, dari yang pertama, kedua sampai yang ketiga ini benar-benar bisa di adjust. Nah, itu barang yang kedua. Lanjut ke barang yang terakhir, bisa kalian sendiri, barangnya sudah nggak ada, yang artinya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kalau saya boleh usul buat kalian, saya nggak merekomendasikan buat kalian beli dari brand yang kemarin saya pilih ya.
Karena dia kalau kena air selama pemakaian kemarin ya, dia tuh tetap nyerap gitu loh cuy. Jadi kan ya buat apa gitu loh. Harusnya ya cover jokes misalkan kena air itu dia ya ada efek daun talasnya, nggak nyerap air gitu loh. Tapi selama penggunaan kemarin itu tuh nyerap gitu loh, walaupun dielap 2 sampai 3 kali dia kering. Tapi ya buat apa juga, lebih baik yang kain bawaannya, bahan bawaannya sekali elap kan dia bisa hilang gitu. Yap, itu aja ketiga barang yang saya review, yang terakhir saya buat konten kemarin ya. Untuk barang yang baru, itu saya menggunakan dari Luminos Q2. Bisa kalian lihat sendiri. Bentukannya seperti ini. Nah, seperti inilah bentuk dari kotak Luminos Q2. Kita sama-sama lihat aja isi dalamnya langsung. Seperti apa dan apa aja yang kita dapatkan. Nah, di sini kita dapat manual book. Kemudian kalau di dalamnya itu ada perbautan dan kunci-kuncinya juga, baut dan mur sekalian juga. Habis itu yang jelas dapat dua lampu kecil dan perkabelan sekaligus bracketnya juga nih, ada bracketnya kalau kalian lihat. Dan di bawah ini itu ada garansinya, garansi resmi dari pihak sana atau penjual ya kemarin itu. Nah, kalau spesifik rincinya sepertinya nggak usah saya jelasin karena saya yakin udah banyak yang tahu juga dan udah banyak banget nih suhu-suhu yang main perlampuan nih. Dan juga sebenarnya ini yang saya pilih ini Luminos Q2 ini ada generasi terbarunya yaitu Luminos Q2S ya kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya yang lebih barunya gitu loh. Tapi lagi-lagi setelah saya cari review dan cari yang sesuai dengan kebutuhan saya lebih cocok sama yang Q2 biasa gitu loh. Padahal yang terbaru itu Q2S itu dia sudah ada fitur strobo dan dia bisa hidup bersamaan antara lampu putih dan kuningnya gitu loh. Tapi ya saya lebih milih yang ini aja lah gitu. Bahkan kemarin itu yang Q2 ini, Q2 ini sama Q2S yang terbaru itu malah lebih mahalan yang ini gitu loh. Saya sempat heran. Padahal kan yang keluaran terbaru kan Q2S ya itu malah lebih murah gitu loh. Jadi ya udah pilih yang ya gitu aja lah. Ini sebenarnya udah cukup juga. Di pembelian kemarin juga saya itu sekaligus beli saklar lampunya juga. Ya supaya sama-sama matching karena ini ada tulisan dan Luminos juga. Sebenarnya kalau kita masang di bengkel-bengkel itu dia udah sepaket dapat saklar juga ya. Tapi sayangnya itu kalau di bengkel lain itu dapat saklarnya beda merek gitu loh. Jadi kurang matching gitulah. Jadi saya sekalian aja beli saklarnya ini dan tadi udah saya coba trial juga. Saya coba-coba posisikan di mana sih enaknya masangin saklar. Kemudian posisi lampunya ini di mana. Lampunya itu saya letakkan di sebelah sini. Kalau yang orang-orang terdahulu ya, terdahulu nggak tuh? Sorry. Maksudnya pemasangan yang dulu-dulu dia tuh ditaruh di bagian tengah, kalau nggak di samping-samping gitu loh, kurang enak gitu looknya kalau menurut saya. Kemudian untuk saklarnya ini saya ada rencana untuk menaruh di bagian sebelah stang kiri di bagian spion karena ini kan dia modelnya pemasangan di spion ya. Nah tuh bisa kalian lihat sendiri tempat spion. Saya coba-coba sepertinya lebih cocok yang di sebelah sini. Tombolnya juga enak. Cuman dia minusnya itu dia agak mereng karena nih kalian lihat sendiri spionnya itu dia agak mentok dikit gitu loh. Sebenarnya pun kalau di sebelah kanan bisa sih. Cuman dia jangkauannya agak susah. Apalagi kalau lagi ngegas habis itu pengen ngidupin lampu gitu ya. Agak sulit sepertinya. Nanti juga ada beberapa request dan semoga itu bisa diiyakan di ACC sama mekaniknya. Nah mungkin itu aja penjelasan dari barang baru yang akan saya pakai. Setelah ini kayaknya saya langsung akan menuju ke bengkel yang akan saya datangin. Itu udah terpercaya juga. Saya belum berani untuk masang langsung karena resikonya sama kelistrikan ya. Jadi kita serahkan aja ke ahlinya seperti apa nanti enaknya.
Oh iya, berhubung hari Jumat juga ya sekarang, mungkin ya better setelah Jumatan aja. Nanti siang langsung kita lihat seperti apa proses pemasangan Luminos Q2 di Yamaha New NMAX 155. Yap, momen yang ditunggu-tunggu yaitu pada malam hari. Bagaimana tampilan menggunakan mini laser dari Luminos dengan tipe Q2? Bisa langsung kita try on saja. Nah, di sini lumayan gelap ya tampilannya, tapi saya berusaha untuk menetralkan settingan supaya nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga. Oke, sepertinya ini udah cukup ya settingannya, nggak terlalu gelap sama nggak terlalu terang juga. Pertama-tama kontak harus on dulu dan kondisi mesin harus nyala, karena ini kan alirannya langsung ke aki ya, alirannya langsung ke aki supaya akinya nggak tekor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti inilah, ini lampu bawaannya ya, lampu utama. Nah, untuk lampu yang jarak dekatnya saya menggunakan yang warna putih. Seperti ini tampilannya. Nah, gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Jadi ya nambah padat aja gitu loh. Jadi lumayan terang lah. Nah, untuk lampu yang jarak jauhnya saya menggunakan lampu yang berwarna kuning. Seperti inilah tampilannya. Nah, lumayan jauh ya, namanya juga lampu jarak jauh. Dan kita nggak bisa jauh-jauh karena di depan rumah orang cuy. Nah, bagaimana menurut kalian? Sebenarnya enak sih ini. Untuk secara pribadi yang saya gunakan ini, itu dia lampu jarak dekat itu harus di bawah lampu bawahan gitu loh, lampu utama gitu loh. Nah, bisa kalian lihat sendiri aja. Kita hidupkan dulu. Tadi saya juga udah nyoba di garasi saya. Nah, lampu utamanya itu jaraknya segini ya. Nah, terus kita hidupkan lampu yang jarak dekat dari mini laser itu di bawahnya gitu loh, supaya nggak memantulkan bias untuk pengendara yang di depan kita gitu loh. Nah, seperti itu tadi untuk tampilan yang untuk bagian depannya. Untuk tampilan dari depan coba kita lihat sendiri ya. Ini kondisi masih mati. Nah, bisa kalian sendiri. Lampunya sesuai, sebentar ya. Nah, lampunya sesuai dengan saya taruh di sebelah situ. Coba kita on kan aja. Nah, kelihatan nggak? Terang banget cuy. Jadi lampunya ada di sebelah sana. Nah, tuh. Nah, oke. Lampunya ada di sebelah situ. Ini untuk lampu yang putih ya. Coba kita lampu yang kuning. Nah, sepertinya lampu yang kuning. Mantap gitu ya kuning-kuning. Tapi kalau lampu kuning ini karena lampu jarak jauh, gak enak banget untuk pengendara di depan. Karena penggunaan juga kan di bagian jalan-jalan gelap aja gitu loh. Jadi seperti itulah penempatannya. Sesuai dengan request yang saya inginkan juga diletakkan di sebelah sana. Dari request yang saya inginkan pun ada beberapa yang bisa diiyakan dan ada juga yang nggak bisa gitu loh. Salah satu contohnya yang kemarin. Nah, ini udah bener saklar di sini ya. Bisa kalian lihat kemarin kan saya pengen juga saklar di sini. Dan lampu putihnya di bagian bawah. Dan lampu kuningnya di bagian atas gitu loh untuk jarak jauh. Tapi kemarin itu saya inginnya itu, ini kan lampu dari bawaan motor ya. Kemarin itu saya inginnya bisa dikonekin ke bagian sini gitu loh. Jadi auto kayak semi pass beam gitu lah. Karena kan di sini kan
ini tuh nggak ada pas BIM-nya. Ada sih ketekan pas BIM-nya, cuman ini kan digunakan sebagai menu ya, menu ganti yang di sini. Jadi ya ala-ala pas BIM kayak gitulah. Dan itu nggak bisa diiakan oleh mekanik karena alasannya tipe yang saya gunakan ini, mini laser yang saya gunakan ini nggak bisa untuk dikonekkan gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa, jadi dia langsung. Nah di sini harusnya kalau bisa dikonekkan tuh langsung yang lampu jarak jauh gitu loh, yang kuning gitu loh. Cuman ya nggak bisa. Tapi is okay lah karena juga di sini asoy juga. Ya mungkin sampai sini dulu aja video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Silahkan tonton video-video yang lainnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys.